Kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan isi adat masih dahbana. Kembali ke surau, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kembali kita ucapkan kepada Allah yang pagi hari ini Allah masih memberikan kehidupan kepada kita dan Allah masih memberikan hidayah. Allah masih menggerakkan hati kita untuk bisa sama-sama memulai hari kita dengan melakukan kebaikan, dengan melakukan amal soleh. Semoga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa selalu kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beringan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa disampaikan dan dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan coba membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surat yang paling pendek yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitunya surat Al-Kautsar. Jadi kita akan belajar bagaimana cara bersyukur yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat yang paling pendek bahkan, yaitunya surat Al-Kautsar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi surat Al-Kautsar ini memiliki asbabun nuzul, yaitunya sebab turun, apa yang menyebabkan surat Al-Kautsar ini turun. Kisahnya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak laki-laki beliau meninggal. Jadi Nabi itu punya anak laki-laki, salah satunya namanya adalah Ibrahim. Siapa namanya? Ibrahim. Jadi anak beliau ini meninggal, sehingga orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu mereka senang dan mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini nikmatnya keturunannya sudah terputus. Jadi kalau orang Arab, jalur keturunannya yang dianggap menyambung, yang dianggap terputus itu adalah tergantung dari jalur keturunan ayah, jalur keturunan laki-laki. Nah, berbeda Jawa. Kalau awak di Minang tergantung kepada perempuan. Mode tulola anggapan kalau walun dape anak padusi berarti olun semparono nyoleh sianang kam melanjutkan keturunan kalau dak do anak padusi. Itu di Minang. Tapi kalau di Arab pada waktu itu adalah
yang menjadi tolak ukurnya dari keturunan laki-laki. Dan pada saat itu Nabi Muhammad SAW, anak laki-laki beliau itu meninggal, sehingga orang kafir Quraisy mengatakan Nabi Muhammad ini adalah orang yang terputus anak keturunannya. Maka oleh karena itulah Nabi itu diturunkan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kautsar. Jadi itu sebabnya. Maka Allah mulai yang pertama dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Walaupun anggapan manusia itu bahwasanya Nabi terputus keturunannya, tidak sempurna nikmatnya, maka Allah tetap mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kami sudah memberi engkau nikmat yang banyak. Walaupun ada Kautsar kok arti lainnya banyak, ada nikmat yang banyak, atau ada keturunan, atau ada telaga Kautsar nanti artinya. Maka yang kita ambil di sini adalah sesungguhnya kata Allah, ingatkan, kami telah memberimu nikmat yang sangat besar. Tidak akan ada pengaruhnya kata Allah. Kalaupun anak itu laki-laki, kalaupun anak itu perempuan, maka keturunannya tetap bersambung. Sia di dalam Al-Quran yang disebutin Bapak Ibu, tidak punya ayah. Sia? Nabi Isa. Nabi Isa itu ada enggak binnya? Isa bin. Kalau baca surah Ali Imran tu Isa bin Maryam. Isa bin Maryam kata Allah, tetap ada binnya di belakang. Walaupun ayahnya ditakdirkan oleh Allah jalurnya memang tidak memiliki seorang ayah, dan itulah mukjizatnya. Maka Allah mengatakan di sini, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW, apapun yang dikatakan oleh orang tentang nikmat yang engkau dapat, sadarilah bahwasanya engkau ini sebenarnya sudah mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Jadi Allah yang pertama diinginkan Bapak Ibu di surah Al-Kautsar kepada kita manusia, ingatlah bahwasanya kita ini sudah mendapatkan nikmat yang banyak. Yo lebih banyak awak dapat nikmat. Lebih tuang. Jangan sampai kita tidak menyadari. Jangan sampai awak memungkiri bahwasanya awak kok tak dapat nikmat. Jangan merasa seolah-olah hidup kita ini kurang dari nikmat Allah. Nabi Muhammad saja tetap dikatakan oleh Allah punya nikmat yang banyak. Padahal dari ketek kok dihitung-hitung, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Dak lama sudahnya lahir, waktu masih kecil ibunya meninggal. Kira-kira masih pantas bersyukur tak Nabi? Masih pantas bersyukur. Itu masih diasuh oleh pamannya waktu itu. Masih diasuh oleh kakeknya waktu itu. Diberikan setelah itu perjalanan-perjalanan beristri dengan Khadijah dan segala macam. Maka Allah tetap mengingatkan bahwasanya Nabi Muhammad itu punya nikmat yang besar. Begitu juga kepada kita. Awak harus selalu ingat bahwasanya hidup kita ini Bapak Ibu selalu diberi nikmat oleh Allah. Jangan sampai awak persempit, jangan sampai awak merasa awak kok tak dapat nikmat dari Allah. Apalagi awak persempit nikmat Allah itu cuma dari sekedar materi, dari sekedar rezeki yang nampak oleh mata. Imam Al-Ghazali mengatakan, apa kata beliau? Yang membuat manusia ini tidak bersyukur adalah al-jahlu wal ghaflah. Ketidaktahuan, kebodohan, dan kelalaian. Kelalaian dari apa? Kelalaian dari nikmat Allah. Dia tidak pernah merenung bahwasanya Allah ini banyak memberi nikmat kepada dia. Dia tidak pernah berfikir bahwasanya setiap apa yang dia lakukan, apa yang dia dapat selama di dunia ini, semuanya terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya salah satu cara membersihkan hati awak Bapak Ibu, cara untuk menenangkan hati awak, cara membuat hidup awak tenang adalah awak renungkan betapa banyak nikmat Allah itulah yang awak dapat. Maka kalau awaklah menyadari itu, awak renungkan itu, oh banyak bona nikmat Allah yang awak dapat di ambo, maka otomatis setelah itu akan timbul yang namanya rasa syukur. Orang yang sudah bersyukur hidupnya akan tenang. Hatinya akan bersih. Berbanding terbalik kalau orang yang tidak pernah merenung akan nikmat Allah. Apa yang dia dapat daknya sadari bahwasanya itu dari Allah. Apa yang dia dapat selama kehidupan di dunia, kemudahannya segala macamnya, nyo dak pernah merenung, dak pernah menyadari iko sebenarnya datang dari Allah. Ini semuanya datang dari Allah. Maka itu otomatis akan membuat hidupnya semakin lama semakin sempit. Hatinya semakin lama semakin kotor, dipenuhi oleh kotoran, dan itulah yang membuat kehidupan itu lapang atau tidaknya. Maka dalam sebuah hadis Bapak Ibu yang sangat populer kita dengar, apa kata Nabi Muhammad SAW? Unzuru ila man asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dari segi mendapatkan nikmat. Jangan kalian lihat orang yang ada di atas kalian. Maka niscaya kalau itu yang dilakukan akan menjadi hamba yang tidak bersyukur. Jadi kalau awak Bapak Ibu mendapatkan sebuah nikmat, jangan pernah melihat kepada orang yang lebih banyak nikmatnya, lebih banyak hartonya, lebih banyak anaknya, lebih banyak alai. Maka kalau kita melihat kepada orang yang lebih pada awak, itu akan mengurangi rasa syukur. Tetapi kalau kita bandingkan, setiap kita mendapatkan kesulitan, awak colik loh, pasti akan ada manusia yang lebih sulit daripada awak. Maka itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai inti bahwa caranya bisa mensyukuri dan menyadari nikmat Allah. Kemudian di ayat kedua Allah mengatakan bahwa caranya lain, kalaulah sadar apa yang harus kita lakukan. Fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Inharku artinya sembelih hewan. Maka solatlah atas nama Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi sebenarnya di siko Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, solat itu lambang dari apa? Hubungan antarusia solat tuh manusia dengan Allah. Kalau berkorban menyembelih hewan itu hubungan antarusia manusia dengan manusia. Jadi kalau awak solat itu hubungannya adalah hanya antara kita dan Allah. Kalau kita berkorban, kalau kita menyembelih hewan dan dagingnya dibagi bagian ke orang yang ada di sekitar awak, itu adalah lambang dari hubungan manusia dengan manusia. Kan dagingnya manusia yang mendapatkan. Maka cara bersyukur awak dari ayat ini adalah jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan manusia. Bersedekahlah, tolonglah orang. Jangan sampai awak menganggap syukur itu hanya ibadah, enggak. Syukur itu juga bentuknya adalah bagaimana kita bisa menularkan nikmat yang kita dapat kepada orang lain. Makanya dalam Al-Quran itu banyak kata-kata wa aqimus shalah wa atuz, bayarkanlah, tunaikanlah solat dan bayarkanlah solat. Kau hubungan manusia dengan Allah. Zakat kau hubungan manusia dengan manusia. Maka cara mensyukuri nikmat Allah tu, kalau semboyangnya ciek baru ibaratnya separuh baru tu. Kalau hubungan jo Allah baru itu separuh baru tu. Samparononya bila kalau nikmat itu juga bisa dirasakan oleh
oleh orang lain apapun bentuknya, mau zakat kah, mau sedekah kah, mau hibah kah, awak menolong jo tanago kah, awak menolong jo fikiran kah, tak ketahuilah itu adalah bentuk rasa syukur. Awak tolong orang jo harotu awak tandolai bersyukur awak berlebih pada orang. Awak tolong orang jo tanago awak tandolai bersyukur awak lebih kuat daripada orang. Awak tolong orang jo fikiran awak, jo ide awak tandolai bersyukur awak diage fikiran yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang manusia kau Bapak Ibu salah paham. Salah pahamnya yang kadang tersalah pahamnya adalah kadang manusia kau ada yang kok masalah solat terus rajin bona solat, tapi kalau lah diminta sumbangan, lah diminta tolong, lah diminta sedekah, ada yang tak nemu ke, tapi semboyang lai bona. Ada lo yang sebaliknya, kalau masalah sedekah, kalau masalah infak, kalau masalah zakat, ada orang minta sumbangan pantang tak lagi, tapi kalau solat, ada manusia yang salah paham seperti itu. Solat sih, sedekah bekolah. Sedekah sih, bekolah solat. Padahal dua-duanya harus saling berhubungan. Digandeng di Allah taruh. Kalau awak solat saja memperbaiki hubungan dengan Allah saja, ada hadis Nabi yang mengecewakan. Apa itu? Pernah salah seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah. Apa kaduannya? Wahai Rasulullah, ada orang yang iktikaf dalam masjid. Apa artinya iktikaf? Berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang yang iktikaf kerojo di masjid di musolanya wahai Rasulullah. Tak pernah keluar doh. Ia sebona itu karojonya. Lalu ditanya oleh Nabi, kalau itu karojo siapa yang mantannya makan? Nah, lalu dijawab oleh sahabat tadi, yang mengantarkan makan ada saudaranya yang lain wahai Rasulullah. Kecek Nabi, saudara yang mantan makan lebih elok daripada orang yang iktikaf. Nah, tapi ada lo kasus yang lain, ada orang yang sebenarnya selalu bersedekah saja, menolong orang saja, solatnya tidak pernah. Dikatakan oleh Nabi, as-salatu imaduddin. Solat itu adalah tiang agama. Jangan sampai berprasangka mengira bahwasanya solat itu bisa ditutup dengan sedekah, tidak bisa. Solat itu ditutup dengan menolong orang, tidak bisa. Karena itu adalah tiangnya. Kalau awak membuat rumah, kalau awak membuat bangunan, yang togak dulu tiang. Di tiang kolah lokek tembok, lokek dinding, sudah tu lokek kusen, toga atok dan segala macam. Maka dimulai dari tiang. Leka mungkin pasang kusen dulu, baru togaan tiang. Di mana kalau lokek kusen tadi? Di mana toga atok tadi? Kalau tidak ada tiang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang diajarkan disampaikan oleh Allah kepada Nabi di sini adalah seimbangkan bentuk rasa syukur awak. Selain daripada hubungan kepada Allah, juga hubungan kepada manusia. Nikmat yang awak dapat itu juga bisa dinikmati oleh orang lain. Maka itulah yang dikatakan sesempurna-sempurna rasa syukur. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau wahai Muhammad, dialah orang yang terputus. Nabi tadi ketika anak laki-laki beliau meninggal, beliau dikatakan manusia yang terputus anak keturunannya. Sehingga sonang hati orang kafir Quraisy, oh Nabi Muhammad kok lah meninggal, besok dah ada penerus seledo. Tapi dikatakan oleh Allah di sini, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang terputus dari rahmat Allah keturunannya adalah orang yang membenci. Makanya awak kalau awak cari kini Bapak Ibu anak keturunan Nabi le masih ada sampai kini? Le masih ada? Lain, istilahnya Habib. Jadi kalau ada orang Habib Rizik,
Habib Jufri. Itu adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau awak cari kini, le ada anak keturunan Abu Jahal? Tak ada kan? Kalaupun ada, tak kan umurnya aku rohnya anak Abu Jahal. Nah, le masih ada juga. Maka diabadikan oleh Allah anak keturunan Nabi ini sampai hari kiamat. Itulah yang diistilahkan dengan Habib atau Habaib. Maka diingatkan oleh Allah, orang yang membencimu itu adalah orang yang terputus yang sebenarnya, baik terputus keturunannya atau terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengatakan, jangan engkau pusing wahai Muhammad kepada orang yang membencimu. Kalau ada orang yang membencimu, maka ketahuilah inyo yang kata putui dari rahmat Allah, bukan awak. Kalau ada orang yang membenci kita, jangan kita sibuk membalas kebencian itu. Kalau ketika mendapatkan nikmat, jangan sibuk membalas orang yang membenci kita, yang tidak senang dengan kita. Jangan sampai sibuk dengan itu. Biarkan saja, kata Allah, sesungguhnya dia sendiri yang akan terputus dari rahmat Allah. Jangan ketika dapat nikmat awak buat itu kesempatan untuk membalai orang. Coliklah besok. Kok dapat lo den? Balai lo. Kan ada kata-kata muda itu di awak nak. Tapi kau diingatkan oleh Allah, jangan sampai seperti itu. Jangan kita juga yang termasuk kepada orang-orang yang menjadi pembenci. Bahkan muda itu, kalau seperti itu berarti awak yang terputus dari rahmat Allah. Karena membenci itulah banyak orang yang membuang-buang waktunya yang sebenarnya dia bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat. Dek bonci kau orang lah habi waktu untuk menggunjing, padahal bisa menjagon padi. Dek bonci itulah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, padahal banyak rahmat Allah yang lain yang bisa dicari. Itulah yang dilakukan oleh istrinya Abu Lahab. Kau di surat lain lo lain, tabat siada abi lahabiu wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzata lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Istri Abu Lahab, kata Allah, nanti dia akan dikalungkan kepadanya pintalan di lehernya di api neraka. Bako mode itu karena selama di dunia yang dikalungkan di dunianya atau kalau ibu-ibu yang dikalungkan di liah cokku hartanya, ommenyo. Tapi omme ko yang dilakukan oleh istri Abu Lahab, ommenyo ko dijual. Agunonyo membiayai. Ko ada orang yang kan menghalang-halangi Nabi. Oh Nabi kalau lewat siku besok, pai ke situ gambek Nabi. Mau ko aku jual meste. Itu kerojo istri Abu Lahab. Awak kan lagi jual omme jo gini nak. Tapi agunonyo jangan sampai beko olalau meabi yang Nabi Muhammad tetap berjalan, maka dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang di dalam hatinya punya rasa benci, punya rasa tidak suka, punya rasa iri kepada orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ikolah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui surat Al-Kautsar. Yang pertama, sadarilah bahwasanya setiap manusia itu pasti banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai merasa awak kok dak mendapat nikmat, awak kok saketek nikmat. Siapapun manusia, makhluk hidup, hewan, tumbuhan pasti dapat nikmat dari Allah. Yang kedua, cara mensyukurinya adalah jaga hubungan baik dengan Allah, terutama dalam bentuk solat, dan tularkanlah nikmat awak tu kepada orang
lain. Dan yang ketiga adalah jangan sampai ada dalam hati kita rasa benci kepada orang yang mendapatkan nikmat berlebih daripada kita, dalam bentuk iri, dalam bentuk dengki dan segala macamnya. Karena itulah yang akan menghambat rahmat Allah datang kepada kita, kata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaat kepada kita bersama, dan apabila ada sesuatu yang kurang berkenan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.